Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fitriana, yang kedua saya sendiri Putri Adiningsih, yang ketiga Siti Eliza, yang keempat ada Siti Nurjanah, yang kelima ada Stefani Dwi Cahyati, dan yang terakhir ada Sufiul Hikmatiar. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pajak hotel dan restoran. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian pajak hotel. Apa sih itu pajak hotel? Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Selanjutnya di sini ada objek, subjek, dan WP pajak hotel. Yang menjadi objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, meliputi fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek, seperti wisma pariwisata, motel, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan oleh wajib pajak. Dan yang kedua ada fasilitas penunjang penginapan seperti telepon, faksimil, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Yang ketiga ada jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Selanjutnya ada subjek pajak hotel. Yang menjadi subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel tersebut. Selanjutnya ada wajib pajak hotel, yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Selanjutnya ada objek yang tidak kena pajak. Berikut objek pajak hotel dan restoran yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan ketentuan ini, maka tiap kabupaten atau kota harus menetapkan besaran omset usaha restoran yang tidak dikenai pajak restoran. Yang kedua, ada pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel. Yang ketiga, ada objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya ada tarif pajak hotel dan dasar pengenaan pajaknya. Yang pertama ada dasar pengenaan pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarif pajak hotel merupakan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun pada umumnya tarifnya itu sebesar 10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Eliza. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan pajak hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel. Contohnya misalnya PT Sentosa mempunyai omset usaha hotel dalam bulan April 2023 sebesar 500 juta. Maka pajak hotel terutang sebesar dasar pengenaan pajak hotel yaitu 500 juta dengan tarif 10%, pokok pajak hotel yang terutang jadinya tarif dikali DPP yaitu 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Maka pajak hotel terutang sebesar dasar pengenaan pajak hotel yaitu 500 juta dikali tarif 10%, totalnya 50 juta. Di sini saya akan menjelaskan pajak restoran. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang PDRD, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga yang pertama rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan pajak restoran atau pajak bangunan 1 atau PB1. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek, subjek, dan wajib pajak restoran. Yang pertama, objek pajak restoran PB1. Sesuai dengan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PDRD, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjual makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain atau dibawa pulang. Artinya, pembelian makanan dan minuman di restoran baik dalam layanan antar delivery service maupun makan di tempat dan pemesanan dibawa pulang atau take away akan dikenakan pajak makan di restoran. Yang kedua, subjek pajak restoran PB1. Subjek pajak restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Pembeli di sini bisa orang pribadi maupun badan atau perusahaan yang menggunakan jasa restoran. Jadi, PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran, karena perpajakan restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian. Yang ketiga, wajib pajak restoran PB1. Wajib pajak restoran artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan pajak PB1 restoran tersebut ke kas negara. Wajib pajak restoran ini bisa orang pribadi maupun badan, pemilik atau pengusaha restoran yang bersangkutan. Tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan PB1. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran. Contohnya, untuk DKI Jakarta menetapkan bagi restoran yang memiliki pendapatan tidak lebih dari 200 juta per tahun tidak termasuk objek PBI. Selanjutnya, tarif pajak restoran. PB1 dikenakan kepada restoran akan diterapkan setelah biaya pelayanan yang juga dibebankan kepada konsumen. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang PDRD ditegaskan bahwa tarif pajak restoran paling tinggi 10% dari DPP. Undang-Undang PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya. Jika di setiap kabupaten atau kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda. Namun, besar tarif pajak restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam Undang-Undang PDRD. Tapi, kebanyakan kabupaten atau kota menetapkan tarif maksimal untuk PB1 sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang PDRD tersebut, meski ada juga daerah yang menerapkan tarif lebih rendah. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak restoran. Misalnya Pak Santosa membeli bakmi ayam 1 porsi seharga 50.000 dengan segelas es teh manis seharga 15.000 serta perkedel dan kerupuk masing-masing 5.000 dan 10.000 di restoran Enaknya Jakarta. Restoran Enaknya memberlakukan biaya layanan atau service charge sebesar 5%. Jika tarif PB1 untuk Jakarta adalah 10%, hitungan besarnya uang yang harus dibayar Pak Santosa yaitu yang pertama bakmi ayam harganya 50.000.
Kemudian 1 gelas es teh manis 15.000, 1 perkedel harganya 10.000, 1 kerupuk 5.000, jumlahnya yaitu 80.000. Kemudian service charge dari 80.000 dikenakan 5% yaitu 4.000, DPP-nya totalnya yaitu 84.000. Kemudian ditambah PB1-nya sebesar 10% dari DPP yaitu 8.400. Kemudian jumlah dibayarnya Pak Santosa yaitu 92.400. Sekian materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.